Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan video materi kami tentang penentuan harga jual. Saya selaku moderator akan mengawali presentasi materi kami, dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Penentuan harga jual. Keputusan penentuan harga jual sangat penting dalam perusahaan. Hal tersebut akan dapat mengaruhi laba yang ingin dicapai perusahaan dan juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Maka dari itu, untuk dapat menentukan harga jual yang sesuai, perlu dihitung dengan sebenar-benarnya. Selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan. Untuk menentukan harga jual ini, jika terlalu rendah, akan merugikan perusahaan dan akan mengaruhi kontinuitas usaha perusahaan tersebut seperti kerugian terus-menerus. Apabila penjualan yang terlalu tinggi, juga akan dapat berakibat larinya konsumen. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009 menyatakan bahwa harga jual adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Menurut Mulyadi 2012 menyatakan bahwa pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah markup. Perkenalkan, nama saya Yuliarsi Francina Baunsele sebagai pemateri 2 akan membahas tujuan penetapan harga jual. B. Tujuan penetapan harga jual. Kotler dan Keller tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan penetapan harga yaitu 1. Kelangsungan hidup. Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utamanya jika mengalami kapasitas lebih, persaingan ketat, atau perubahan keinginan konsumen. Untuk menjaga agar pabrik tetap beroperasi dan persediaan dapat terus berputar, mereka saling melakukan penurunan harga. Laba kurang penting dibandingkan kelangsungan hidup. Selama harga dapat menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, perusahaan dapat terus berjalan. Tetapi kelangsungan hidup hanyalah tujuan jangka pendek. Dalam jangka panjang, perusahaan harus dapat meningkatkan nilainya. 2. Laba sekarang maksimum. Banyak perusahaan menetapkan harga yang memaksimalkan sekarang. Mereka memperkirakan bahwa permintaan dan biaya sehubungan dengan alternatif harga dan memilih harga yang akan menghasilkan laba, arus kas, atau pengembalian investasi yang maksimum. 3. Pendapatan sekarang maksimum. Beberapa perusahaan menetapkan harga yang akan memaksimalkan pendapatan dari penjualan. Maksimalisasi pendapatan hanya membutuhkan perkiraan fungsi permintaan. Banyak manajer percaya bahwa maksimalisasi pendapatan akan menghasilkan maksimalisasi laba jangka panjang dan pertumbuhan pangsa pasar. 4. Pertumbuhan penjualan maksimum. Perusahaan lainnya ingin memaksimalkan unit. Mereka percaya bahwa volume penjualan yang lebih tinggi akan menghasilkan biaya per unit yang lebih rendah dan laba jangka panjang yang lebih tinggi. Mereka menetapkan harga terendah dengan mengasumsikan bahwa pasar sensitif terhadap harga. Ini disebut penetapan harga penetrasi pasar. 5. Skimming pasar maksimum. Skimming pasar hanya mungkin dalam kondisi adanya sejumlah pembeli yang memiliki permintaan tinggi. Biaya per unit untuk memproduksi volume kecil tidaklah sedemikian tinggi, sehingga dapat mengurangi keuntungan penetapan harga maksimal yang dapat diserap pasar. Harga yang tinggi tidak menarik lebih banyak pesaing. Harga tinggi menyatakan citra produk superior. 6. Kepemimpinan mutu produk. Perusahaan mungkin mengarahkan untuk menjadi pemimpin dalam hal mutu produk di pasar, dengan membuat produk yang bermutu tinggi dan menetapkan harga yang lebih tinggi dari pesaingnya. Mutu dan harga yang lebih tinggi akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari rata-rata industri. Sekian dari
materi saya. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, keputusan penetapan harga sebuah perusahaan dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi tujuan perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya dan pertimbangan organisasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi pasar dan permintaan, biaya, harga dan penawaran pesaing, dan keadaan perekonomian. D. Metode penetapan harga. 1. Metode penetapan harga jual berdasarkan biaya. Metode penentuan harga jual yang berdasarkan biaya dalam bentuk paling sederhana, yaitu A. Cost plus pricing method. Penentuan harga jual cost plus pricing biasanya digunakan sebagai dasar penentuan, dapat didefinisikan sesuai dengan metode penentuan harga pokok produk yang digunakan. Dalam menghitung cost plus pricing digunakan rumus harga total sama dengan biaya total tambah margin. Contoh, Ali mempunyai usaha menjual roti bolo dan mendapatkan order sebanyak 1000 roti untuk sebuah acara pernikahan. Biaya yang dikeluarkan oleh Ali untuk membuat roti tersebut adalah sebagai berikut. Bahan baku 400.000, biaya tenaga kerja langsung 200.000, biaya overhead pabrik 100.000. Jika Ali menginginkan laba sebesar 40% dari total, maka harga total sama dengan biaya total tambah laba sama dengan 700.000 tambah 40% dikali 700.000 sama dengan 700.000 tambah 280.000 sama dengan 980.000. Harga jual per roti sama dengan 980.000 bahagi 1000 sama dengan 980. B. Markup pricing method. Markup pricing banyak digunakan oleh para pedagang. Para pedagang akan menentukan harga jualnya dengan cara menambahkan markup yang diinginkan pada harga beli persatuan. Persentase yang ditetapkan berbeda untuk setiap jenis barang. Dalam menghitung harga jual menggunakan rumus harga jual sama dengan harga beli tambah markup. Contoh, toko sandal membeli sebuah sandal merek Ardil 100.000 per buah dengan keuntungan ditentukan 60.000. Harga jual 100.000 tambah 60.000 sama dengan 160.000. Keuntungan diperoleh dari markup. Mengapa hanya sebagian? Seperti dijelaskan sebelumnya, terdapat biaya lain-lain yang harus diambil sebagai dari markup. C. Penetapan harga atau BEP, break even point. Metode penetapan harga berdasarkan keseimbangan antara jumlah total biaya keseluruhan dengan jumlah total penerimaan keseluruhan. Rumusnya BEP sama dengan lebih besar total biaya sama dengan total penerimaan. Contoh, Ali memiliki jus buah di rumahnya. Usaha jus buah di rumahnya. Ali menetapkan harga jual jus buahnya per gelas 7.000. Jika tetap 300.000, biaya variabel per gelas 4.000. Maka titik impas dalam volume dan dalam rupiah adalah sebagai berikut. BEP atau dalam unit sama dengan 300.000 bahagi 7.000 kurang 4.000 sama dengan 1.100 gelas. BEP dalam rupiah sama dengan 300.000 dibagi 1 kurang 4.000 bahagi 7.000 sama dengan 700.000. Jadi, jika Ali menjual 100 gelas atau Ali mendapat uang 700.000, maka kelebihannya itu adalah keuntungannya. 2. Metode penetapan harga jual berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai bahan referensi. Dalam praktiknya, penetapan harga ini cocok untuk produk standar dengan kondisi pasar oligopoli atau pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Untuk memenangkan persaingan dan meraih konsumen sebanyak-banyaknya, digunakan strategi harga. Strategi harga jual ini misalnya menetapkan harga di bawah harga pasar dengan maksud untuk meraih pangsa pasar. 3. Penetapan harga berdasarkan permintaan. Penetapan harga jual dilakukan dengan menganalisis konsumen.
Konsumen diminta untuk memberikan pernyataan apakah konsumen merasa harga murah, terlalu murah, terasa mahal, dan Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah tahapan di mana perusahaan menggolongkan produk atau jasa yang dihasilkan menjadi dua, yaitu produk baru atau produk yang belum memiliki konsumen tetap, atau produk yang sudah memiliki pangsa pasar. Strategi penetapan harga juga berhubungan dengan siklus kehidupan produk. Yang pertama, untuk produk baru. Dalam menetapkan strategi penetapan harga yang efektif untuk produk baru atau tahap perkenalan ini, terdapat dua alternatif penetapan harga, yaitu harga mengapung atau skimming price. Pematokan harga tinggi pada produk yang dihasilkan diharapkan dapat menutup biaya dan menghasilkan laba maksimum. Atau perusahaan memberi keyakinan dengan harga mahal produk perusahaan berkualitas. Pendekatan ini dapat digunakan pada perusahaan yang menghasilkan produk dengan minim persaing. Skimming ini dapat membatasi permintaan konsumen sampai perusahaan siap memproduksi produk secara massal. Cara ini dapat mengangkat produk mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Yang kedua, harga penetrasi. Pematokan harga yang rendah untuk menciptakan permintaan yang banyak dari konsumen. Strategi ini ditetapkan pada perusahaan yang menjual barang atau jasa yang tidak mempunyai nilai simbolis tinggi. Pendekatan ini juga sangat sesuai pada pasar yang sensitif harga. Yang kedua, produk yang telah beredar. Strategi penetapan harga untuk produk lama yang telah beredar, tahapan siklusnya berada pada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tahap pertumbuhan. Penjualan produk meningkat terus dari waktu ke waktu. Selain itu, pesaing mulai muncul. Strategi pada masa tumbuhnya perusahaan sebaiknya tetap mempertahankan harga produk sesuai pasar. Ketika pertumbuhan mulai menurun, strategi yang pas adalah mulai menurunkan harga untuk mendorong penjualan sekaligus menghadapi persaingan yang sangat ketat. Yang kedua, tahap kematangan. Pada tahap ini, perusahaan harus benar-benar responsif terhadap situasi pasar, konsumen maupun pesaing. Penetapan harga pada tahap ini menggunakan pendapat konsumen dan mendiskon produk atau jasa yang dihasilkan. Hal ini diharapkan perusahaan dapat menjaga loyalitas konsumen agar dapat meningkatkan permintaan dan laba. Yang ketiga, tahap penurunan. Tahap ini merupakan tahap di mana permintaan konsumen menurun terus-menerus. Strategi yang ditetapkan perusahaan pada tahap ini sebaiknya mendiskon produk dan mempertahankan harga produk. Namun untuk memperoleh keuntungan, perusahaan dapat memotong biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produk, misalnya biaya promosi.